Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak semua. Jadi pada hari ini Bapak akan menjelaskan kebijakan kolonialisme barat di Indonesia. VOC, tanam paksa, sewa tanah, dan politik ekonomi liberal gitu ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya gitu ya. Jadi diharapkan anak-anak semua setelah kelar pembelajaran pada hari ini dapat menjelaskan berdirinya dan hak istimewa VOC di Nusantara, menganalisis keruntuhan VOC dan dampaknya bagi Indonesia, menjelaskan pelaksanaan tanam paksa dan sistem sewa tanah, menganalisis kebijakan dan dampak politik ekonomi liberal atau pintu terbuka. Nah, di sini ada latar belakang dan berdirinya VOC gitu ya. Jadi VOC itu kan perusahaan dagang gitu kan, yang memang didirikan oleh Republik Belanda untuk mengonsolidasikan berbagai perusahaan dagang Belanda yang sebelumnya beroperasi secara terpisah di kawasan Asia. Nah, VOC ini resmi dibentuk pada 20 Maret 1602 gitu ya. Jadi sebelum gitu ya akhirnya VOC ini berdiri pada tahun 1602 gitu ya. Sebenarnya VOC ini atau Belanda ini sudah lebih dulu gitu kan masuk ke perdagangan Asia gitu. Jadi pada sekitar abad ke-16 gitu ya, Belanda itu kan dia memang belum gitu kan memiliki jalur perdagangan gitu langsung ke Asia. Dimana yang pada waktu itu ya didahului gitu ya oleh si Portugis itu gitu kan melalui pelayaran oleh Vasco da Gama gitu kan dia melalui Asia gitu yang akhirnya ya mencapai India gitu kan pada tahun 1498 gitu. Nah, awalnya nih si Belanda atau bangsa Eropa ini ya dia ini eh, melakukan perdagangannya ini ya dengan perdagangan yang memang jalurnya itu udah dikuasai Portugis gitu kan. Nah, tapi karena memang akhirnya Belanda ini punya konflik gitu kan dengan Spanyol dan Portugis gitu kan. Yang pada akhirnya si Portugis ini dan Spanyol ini bergabung ke Uni Iberia pada tahun 1580-an ya akhirnya Belanda pada saat itu kan dia melawan Spanyol gitu kan berperang lah gitu yang pada saat itu perangnya itu namanya adalah perang 80 tahun gitu yang akhirnya si Belanda ini yang gak bisa lagi gunain jalur rempah-rempah si Portugis atau pelabuhan Lisabon ini gitu yang akhirnya ya udah Belanda mau nggak mau ya harus nyari sendiri tuh rute rempah-rempah ke Asia gitu kan. Nah di sini Belanda itu rutenya ya dari Belanda kemudian ke Samudra Atlantik kemudian ke pantai barat Afrika kemudian ke Tanjung Harapan atau Afrika Selatan masuk ke daerah Samudra Hindia dan ke Banten gitu ya anak-anak. Nah, kenapa kemudian di sini kan dijelasin gitu kan kayak Belanda untuk mengonsolidasikan berbagai perusahaan dagang Belanda yang sebelumnya beroperasi secara terpisah di kawasan Asia. Kenapa gitu awalnya perusahaan Belanda itu terpisah gitu, gitu kan? Karena memang kan eh, awalnya itu ada perusahaan pendahulu VOC gitu kan, atau VOC gitu. Jadi ya kenapa pada akhirnya mereka harus bersatu gitu kan? Karena kan memang kalau misalnya mereka sendiri-sendiri gitu kan mereka saling rebutan gitu kan. Berebut wilayah perdagangan di mana setiap pedagang dari Belanda itu ingin mendapatkan pelabuhan dan melakukan hubungan dagang yang terbaik gitu. Sehingga apa ya udah jadi harga rempah-rempah jadi makin mahal dong karena memang banyak pedagang Belanda yang berebutan gitu. Selain itu juga akhirnya ini menyebabkan Belanda ini jadi lemah gitu terhadap pesaingnya kayak apa? Kayak Portugis, Spanyol dan Inggris gitu kan. Ya karena begitu gitu. Dan kenapa akhirnya harus
dijadiin satu gitu kan ya, karena memang pemerintah Belanda ini menganggap hal ini memang sebuah kelemahan gitu. Jadi ya kalau misalnya kita ituin ya harus gitu, kayak kenapa nggak jadi satu aja gitu kan, yang akhirnya digabungin lah jadi VOC pada 20 Maret 1602, yang akhirnya ya jadi punya modal yang lebih besar, punya armada laut yang kuat, punya perdagangan atau strateginya sama gitu kan. Yang akhirnya kalau misalnya sewaktu-waktu ingin menghadapi Portugis, Spanyol, Inggris, kuat gitu kan, seperti itu gitu. Nah, kemudian kita next gitu ya. Nah, di sini ada hak istimewa VOC atau hak otroi gitu ya. Hak otroi adalah seperangkat kewenangan yang diberikan oleh Dewan Negara Republik Belanda melalui piagam pendirian VOC. Hak tersebut mengubah VOC menjadi sebuah korporasi yang memiliki kewenangan ekonomi, diplomatik, administratif militer, dan yudisial secara resmi, di mana tiap hak berlaku selama 21 tahun dan dapat diperpanjang kembali oleh Parlemen Belanda atau Staten General gitu ya. Nah, jadi ya itu tadi gitu kan. Memang dibuatnya ini ya mereka biar bisa bersaing gitu dengan bangsa Eropa lain gitu kan. Karena memang kan sebelumnya ini kan VOC ini kan sendiri-sendiri gitu kan. Jadi dengan adanya VOC ya mereka akhirnya ya bisa tuh bersatu gitu lah ya istilahnya gitu ya. Nah, di sini ada nih hak otroi. Hak otroi itu apa aja sih? Yang pertama ada kewenangan ekonomi gitu ya, di mana ya si VOC ini bisa gitu dia melakukan monopoli gitu kan, menguasai perdagangan tertentu, terutama rempah-rempah seperti cengkeh, pala gitu kan. Kemudian hak diplomatik. Nah ini VOC ini jadi punya hak gitu untuk membuat perjanjian dengan penguasa lokal gitu kan, dengan kerajaan-kerajaan Nusantara gitu. Kemudian ada administrasi gitu, di mana dia bisa mengangkat pejabat, menjalankan administrasi atau mengolah wilayah yang memang dikuasai gitu kan. Kemudian ada juga militer. Nah ini VOC boleh membangun benteng, habis itu punya angkatan perang sendiri gitu kan, memulai peperangan gitu. Kemudian ada yudisial dan keuangan misalnya ya. Nah ini tuh VOC jadi punya peradilan sendiri, bisa mencetak uang dan juga memungut pajak gitu kan. Seperti itu gitu. Kita lanjut. Nah, di sini ada sistem monopoli VOC gitu. Di sini ada penguasaan daerah produksi rempah gitu. VOC menguasai Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda karena rempah seperti cengkeh, pala, lada. Kemudian mendatangkan pengelola kebun dari Eropa untuk mengawasi perkebunan. Gitu. Jadi ya memang bisa dikatakan gitu kan. Kalau misalnya penting gitu ya menurut VOC kalau misalnya emang Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda, karena memang dua itu kan merupakan pusat gitu kan penghasil rempah-rempah seperti cengkeh gitu kan, pala gitu kan. Kalau misalnya di Kepulauan Maluku tuh ada Ternate, habis itu juga ada Kepulauan Banda, ada Tidore juga gitu kan ya, karena memang rempah-rempah sangat mahal gitu kan di pasar Eropa gitu kan. Ya jadi ya VOC ini ya dia menjalankan lah tuh monopolinya. Dengan cara apa? Dengan cara menguasai pusat produksi tersebut gitu kan. Kemudian ada penyerahan wajib. VOC memaksa masyarakat termasuk petani untuk diwajibkan menjual hasil panen kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan perusahaan. Nah itu jadi selain dari menguasai daerah produksi rempah yang tadi gitu kan, ya ini juga masyarakatnya itu diwajibin tuh nyerahin hasil bumi kepada VOC dengan harga yang memang udah ditentukan sama
VOC sendiri. Jadi ketika si petani ini ingin menjual hasil buminya ke pedagang lain dengan harga yang lebih tinggi, ya nggak bisa. Karena memang sudah harus dijual gitu kan, diwajibkan jualnya ke VOC ini gitu kan. Seperti itu. Kemudian ada pelayaran hongi. Nah, jadi patroli laut ini menggunakan armada kora-kora, yaitu perahu tradisional Maluku yang dioperasikan oleh pasukan VOC bersama sekutu-sekutunya. Nah, pelayaran hongi ini emang digunain gitu kan. Untuk apa? Untuk melakukan pengawasan, untuk mengawasi agar masyarakat itu ya nggak melakukan perdagangan ilegal atau menjual rempah-rempahnya selain kepada VOC gitu kan. Ini digunain juga gitu kan. Kemudian perjanjian politik. Perusahaan menjalin berbagai perjanjian dengan kerajaan-kerajaan Nusantara yang mewajibkan penjualan hasil bumi hanya kepada VOC. Nah, strategi ini ya digunain untuk memperkuat monopolinya gitu kan. Kayak misalnya ya di Kesultanan Ternate di Maluku ada Sultan Babuloh gitu kan. Dimana ketika setelah si Portugis ini ditendang gitu kan oleh Ternate, nah si Belanda ini mulailah melakukan hubungan dengan Kesultanan Ternate gitu kan. Kemudian juga ada Kesultanan Banten. Kesultanan Banten ini Sultan Ageng Tirtayasa gitu ya. Jadi ya ingin tuh menguasai perdagangan lada tuh si VOC itu gitu kan. Kemudian juga ada Kesultanan Guatalo gitu kan, atau Makassar, yang akhirnya ini tuh oleh Sultan Hasanuddin ya. Jadi yang akhirnya itu karena ya si VOC ini pengen nguasain gitu kan wilayah Makassar gitu kan, yang akhirnya adalah tuh konflik yang ada perjanjian Bungaya gitu kan, yang akhirnya berdampak lah tuh ke VOC, di mana VOC akhirnya ya itu jadi lebih kuat gitu dalam perdagangan di kawasan Makassar gitu kan. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada penyebab kemunduran VOC gitu kan. Di sini ada faktor internal dan eksternal. Yang pertama ada internal. Korupsi dan lemahnya sistem pengawasan gitu kan. Jadi kan memang VOC ini kan awalnya dibangun sebagai perusahaan dagang gitu kan. Tapi ya ketika wilayah kekuasaannya semakin luas gitu kan, ya pengawasan terhadap VOC juga semakin sulit gitu kan, apalagi jarak kantor VOC sama Belanda itu kan jauh gitu kan, melewati wilayah Asia gitu, yang pada masa itu ya kagak ada tuh komunikasi alat komunikasi gitu. Jadi ya kalau mau buat laporan ya pejabat ya harus naik kapal dulu gitu kan, berbulan-bulan baru sampai ke Belanda gitu. Nah, akibatnya apa ya? Akibatnya jadi sulit gitu melakukan pengawasan gitu, yang akhirnya pegawai banyak yang melakukan penyimpangan. Kayak misalnya menerima suap kah, atau memanipulasi data kah, laporan keuangan kah. Dan hal itu untuk keuntungan pribadinya gitu. Kemudian juga ada manajemen dan birokrasi yang semakin tidak efisien gitu kan. Jadi ya yang awalnya emang VOC ini perusahaan dagang gitu kan, tetapi lama-lama dia harus mengatur wilayah kekuasaannya, ya lama-lama wilayah kekuasaan makin luas gitu kan, ya akhirnya banyak fungsi juga harus dijalanin gitu kan, kayak misalnya mengelola perdagangan kah, benteng kah, pemerintahan kah, atau membiayai tentara kah, atau melakukan hubungan politik dengan kerajaan lain gitu kan. Jadi semakin banyaklah tugas akhirnya yang membuat makin rumit juga gitu kan. Kemudian ada krisis keuangan dan meningkatnya hutang gitu kan. Nah, ini VOC juga akhirnya ya butuh juga nih biaya yang besar gitu kan. Karena emang untuk mempertahankan kekuasaan yang bisa dikatakan luas gitu kan. Karena kan mereka butuh uang, butuh duit gitu kan. Buat apa? Ya buat pegawai, tentara, pelaut gitu kan. Pembangunan benteng, perawatan kapal, peperangan dan sebagainya gitu. Jadi walaupun bisa dikatakan awalnya untung gitu kan, tapi kalau misalnya pengeluarannya banyak ya lama-lama gak ketutup juga gitu kan. Ya itulah akhirnya. Kemudian
ada faktor eksternal gitu. Persaingan dengan British East India Company dan Prancis gitu kan. Nah, jadi persaingan ini si VOC ini nggak sendiri gitu ya. Jadi emang dia juga bersaing juga dengan si Inggris melalui apa? British East India Company gitu kan. Kemudian juga ada Prancis yang memang pada saat itu ingin tuh melakukan persaingan juga selain dari persaingan perdagangan, tetapi juga pelabuhan, kemudian pembangunan benteng, hubungan politik dan peperangan gitu ya. Kemudian ada perlawanan kerajaan dan masyarakat Nusantara gitu. Nah, karena kan VOC itu kan menerapkan sistem monopoli yang dimana ikut campur urusan kerajaan atau kesultanan gitu kan, yang akhirnya merugikan sebuah daerah juga gitu. Nah, akhirnya muncullah perlawanan dari kerajaan-kerajaan kayak misalnya Kesultanan Banten gitu kan oleh Sultan Agung gitu kan. Kemudian juga ada perlawanan dari Sultan Hasanuddin, Kesultanan Gua Talo gitu Makassar gitu kan. Kemudian juga ada Kesultanan Mataram dari Sultan Agung, Astu Ternate dengan Sultan Babuloh juga gitu kan. Yang akhirnya ini juga menyebabkan gitu kan kemunduran VOC gitu. Kemudian ada perubahan perdagangan dunia dari perdagangan rempah ke produksi industri gitu ya. Nah, jadi sekitar awal abad ke-17 gitu ya. Jadi kebutuhan Eropa itu mulai berubah gitu kan. Jadi komoditasnya berubah tuh, kayak misalnya jadi butuh teh, kopi, gula, dan tekstil gitu. Hal ini juga dipengaruhi juga oleh revolusi industri yang sekitar abad 18 sampai 19 gitu, di mana manusia itu digantikan sama mesin gitu kan, sehingga banyak tuh muncul pabrik-pabrik gitu kan. Nah, pabrik-pabrik ini dalam memproduksi suatu barang itu kan butuh bahan baku gitu kan. Butuh tenaga kerja juga dan butuh pasar untuk menjual hasil produksi gitu. Karena itulah berubah gitu kan eh, kebutuhan yang diinginkan gitu. Nah, inilah yang menyebab kemunduran VOC tersebut gitu kan. Kita lanjut gitu. Tirani Hindia Belanda setelah bangkrutnya VOC gitu ya. Nah, di sini Daendels merupakan seorang gubernur jenderal yang dikirim oleh Louis Bonaparte atau adiknya Napoleon untuk memerintah di Hindia Belanda guna menjaganya dari serangan Inggris. Pada saat itu, Belanda jatuh ke dalam kekuasaan Prancis karena ambisi Napoleon untuk memperluas kekuasaan di Eropa gitu ya. Jadi ketika kita membahas tentang Daendels ini, kita juga harus melihat bagaimana sih kondisi di Eropa pada saat itu gitu kan. Dimana pada saat itu ya pada sekitar tahun 1789 dimana terjadi yang namanya revolusi Prancis gitu, yaitu perubahan politik besar yang akhirnya mengakhiri sistem monarki lama di Prancis gitu. Nah, tokohnya muncul siapa? Si Napoleon Bonaparte ini gitu kan. Seperti itu. Nah, di sini pada saat revolusi Prancis gitu kan, Napoleon naik tahta. Kemudian dia berambisi untuk menguasai Eropa. Akhirnya Belanda menantang Prancis. Belanda diserang, Belanda kalah. Akhirnya muncullah negara boneka Belanda yang dibentuk. Nah, Louis ini diangkat deh jadi Raja Hindia Belanda gitu kan pada tahun 1806 gitu kan. Nah, kemudian Daendels lah dikirim ke Hindia Belanda gitu kan. Mengapa si Daendels dikirim ke Hindia Belanda gitu kan? Karena memang kan pada saat itu Inggris merupakan musuh utama Prancis gitu kan. Inggris juga punya kekuatan laut yang kuat gitu kan. Nah, jika Inggris ini berhasil menguasai si Jawa gitu kan, ya akhirnya jalur perdagangan dan posisi Prancis juga akan terancam gitu. Dan karena itulah dikirimlah si Daendels oleh si Prancis itu kan, ya untuk apa? Untuk memperkuat pertahanan Pulau Jawa gitu kan. Kayak dia tuh disuruh membangun sistem militer, habis itu mengurangi pengaruh Inggris gitu kan. Kebijakannya kayak apa sih? Yaitu kayak membangun jalan raya pos anyar
Panarukan gitu. Nah, kenapa di sini disebut tirani gitu kan? Karena memang dalam pelaksanaannya gitu kan si Dendles ini yaitu menggunakan kerja paksa atau kerja rodi gitu kan. Yang beredar gitu kayak misalnya bisa dikatakan Dendles korupsi lah, nggak bayar lah. Itu tuh bisa dikatakan sebenarnya kalau dibilang belum ada data gitu kan atau sumber yang menyatakan kalau memang Dendles ini korupsi gitu kan. Karena kalau misalnya kita lihat dari sistem-sistem yang ada itu bisa aja sebenarnya bukan dari Dendlesnya yang nggak menggaji gitu kan, tetapi rakyat pribumi atau bupati-bupati pribuminya yang ada main gitu kan. Nah, kemudian kita lanjut gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut gitu ya, bagaimana sih bisa akhirnya ini Raffles gitu kan yang menjabat gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat gitu kan si Inggris ini kan menyerang Jawa gitu kan. Karena memang pada saat itu Inggris musuh Perancis gitu kan, bersainglah di perang Napoleon gitu. Jadi ketika Inggris ini menyerang Jawa akhirnya berhasil tuh menguasai Jawa pada 1811 gitu kan. Yang pada saat itu dan Dendles itu udah nggak berkuasa gitu kan, yang digantikan sama si Jason gitu. Tapi si Jason ini nggak bisa mempertahankan Jawa gitu. Dan kekalahan tersebut akhirnya ada tuh perjanjian gitu kan, melalui perjanjian kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811 gitu. Yang isinya tuh intinya ya penyerahan kekuasaan Jawa kepada Inggris, pasukan Belanda menyerah kepada Inggris, kemudian juga pegawai itu harus bekerja gitu di Inggris gitu kan. Dan Inggris mengambil alih administrasi pemerintahan Belanda gitu kan. Mengapa pada akhirnya Belanda bisa kalah? Ya bisa karena memang Belanda itu kan pada saat itu di bawah pengaruh Prancis gitu kan. Sumber dayanya juga udah disedot itu buat perang di Eropa gitu. Kemudian juga bisa dikatakan kalau pertahanan Jawa belum cukup kuat gitu untuk melawan Inggris yang bisa dikatakan kuat gitu kan. Dan ya enggak ya lagi-lagi karena memang kekuatan laut Inggris sangat besar gitu kan. Nah, kemudian kita balik lagi ya ke sistem sewa tanah atau land rent gitu kan. Jadi di sini prinsip utama itu yang pertama ada petani berkedudukan sebagai penyewa tanah gitu ya. Ya jadi eh, menurut konsep land rent ini gitu ya, tanah itu bisa dikatakan sebagai milik petani lah. Maksudnya tuh milik pemerintah gitu ya. Jadi petani itu bukan dianggap sebagai pemilik tanah sepenuhnya, tetapi sebagai pihak yang menggunakan tanah. Untuk apa? Untuk bercocok tanam gitu ya. Gitu. Jadi sebelum itu land rent, sistem land rent itu kan sebelumnya VOC itu kan nerapin yang namanya monopoli gitu kan, penyerahan wajib hasil bumi. Nah, si Raffles ini dia nganggep nih kalau misalnya sistem tersebut tidak efisien gitu. Dan dia ingin ganti yang namanya itu land rent atau sewa tanah gitu kan. Yang bisa dikatakan sesuai lah dengan konsep ekonomi liberal Inggris gitu kan. Nah, kita lanjut tadi ya ke bagian petani sebagai penyewa tanah gitu ya. Petani itu bukan dianggap sebagai pemilik tanah sepenuhnya gitu, tapi dianggap sebagai pihak yang menggunakan tanah untuk bercocok tanam gitu. Sebagai imbalannya ya petani harus membayar sewa atau pajak tanah tersebut gitu kan. Kemudian wajib membayar pajak dalam bentuk uang atau sewa tanah. Nah, di sini yaitu jadi si Raffles ini dia ingin gitu agar petani ini gitu kan memberikan pajak dalam bentuk uang. Kalau misalnya tadi VOC itu dalam bentuk hasil bumi. Nah, kalau si
Raffles ini ingin dalam bentuk uang gitu kan. Nah, terus bayarnya tuh pakai uang apa? Pada saat itu tuh ada uangnya ya. Uangnya itu dikenal sebagai Riksdalder gitu ya. Atau ringgit lah biar gampangnya gitu kan. Digunakan itu gitu. Kemudian tujuan kebijakan gitu, meningkatkan pendapatan pemerintahan kolonial gitu kan. Jadi ya untuk meningkatkan pemasukan kas pemerintah kolonial juga gitu kan. Kemudian menghapus sistem pencerahan wajib hasil bumi di mana yang sebelumnya VOC itu kan hasil bumi gitu kan dianggap kurang efisien lah oleh si Raffles, ya akhirnya digantilah untuk sistem pajak sewa tanah ini gitu kan. Kemudian modernisasi sistem perpajakan di Jawa. Jadi emang si Raffles ini inginlah memperkenalkan sistem perpajakan yang lebih teratur, mungkin bisa dikatakan seperti itu kali ya. Kemudian kita lanjut ya anak-anak. Nah, di sini ada pelaksanaan dan kegagalan gitu ya. Di sini ada mekanismenya, ada pendataan tanah, melakukan survei luas dan lahan gitu. Jadi yang pertama yaitu melakukan pendataan gitu. Jadi pemerintah Inggris ini harus tahu dulu nih berapa sih luas tanah yang dimiliki masyarakat gitu kan. Kemudian penilaian mengukur tingkat kesuburan tanah. Setelah didata tuh tanahnya luasnya semana, akhirnya ya lanjut kesuburan tanah, apakah tanah tersebut subur gitu kan. Selanjutnya penentuan menetapkan besaran pajak atau sewa. Nah tadi setelah kita tahu gitu kan, setelah diukur tuh sama si Inggris luasnya, kesuburannya gitu, akhirnya ditentuin lah pajaknya. Kemudian berapa persen sih pajaknya? Nah apabila luas tanahnya itu sangat luas, kemudian tanahnya juga subur, dapat menghasilkan tanaman yang banyak gitu, bisa dikatakan pajaknya itu besar gitu, bisa sekitar 10-20% atau bahkan lebih gitu ya. Jadi memang tergantung dari luas tanah dan juga tingkat kesuburan tanah gitu kan. Kemudian transaksi pembayaran wajib menggunakan uang tunai gitu. Yaitu tadi gitu kan berbeda gitu kan dengan VOC yang menggunakan hasil bumi gitu kan. Nah ini si Raffles ini ya harus uang tunai gitu kan pada saat itu gitu. Yang walaupun pada saat itu bisa dikatakan masyarakat pedesaannya itu masih belum terbiasa lah gitu ya dengan penggunaan uang gitu, karena memang masyarakat pedesaan itu masih melakukan pertanian tradisional yang subsisten ya, yang dimana tuh mereka ya bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, untuk kebutuhan makan gitu kan, seperti itu. Nah untuk mata uangnya itu tadi menggunakan Riksdalder gitu ya, Riksdalder, nah ya itu. Nah kemudian mengapa sistem ini akhirnya gagal gitu, mengapa sih gagal gitu kan, karena memang data luas dan kesuburan tanah tidak akurat gitu ya. Belum bisa tuh ngukur luas tanah semana gitu kan, batas kepemilikannya semana juga. Habis itu kesuburan tanahnya bagaimana, belum ada yang akurat gitu pada saat itu gitu kan. Kemudian juga keterbatasan tenaga ahli ukur dan administrasi gitu kan. Nah tenaga ahlinya juga kurang gitu kan, emang terbatas gitu. Petani pedesaan belum terbiasa dengan ekonomi uang yang itu tadi gitu kan, yang dimana memang masih ekonomi subsisten gitu kan, subsisten gitu, yang dimana yang utamanya itu bertani untuk kebutuhan hidup gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu kan, kebutuhannya sendiri gitu. Kemudian penyimpangan oleh pejabat dan perantara pajak. Nah ini juga nih penyakit ini ya, ketika ada perantara pejabat, perantara pajak. Nah itu. Jadi ya terkadang memang hal ini tuh membuat kayak apa ya, kayak memberi kesempatan gitu ya untuk melakukan hal yang tidak-tidak gitu, yang akhirnya memberatkan petani tersebut gitu kan. Nah kemudian di sini ada pendataan tanah, penentuan pajak, di sini banyak kendala dan akhirnya sistem tidak berhasil, seperti itu ya anak-anak. Nah kita lanjut kemudian ke sistem tanam paksa atau kultur stem cell gitu. Nah terus bagaimana kok dari Inggris bisa langsung
ke Johannes gitu kan. Nah, jadi ada ya gitu peralihannya gitu melalui konvensi London gitu ya pada tahun 1814 gitu. Konferensi London gitu ya. Yang dimana setelah si Napoleon kalah itu ya di Eropa gitu kan, kondisi Eropa tuh berubah gitu kan. Nah, kemudian Belanda ya itu jadi negara yang merdeka lagi gitu kan, dan kembali mendapatkan wilayah jajahannya yang sebelum dikuasai oleh si Inggris gitu kan. Nah, melalui perjanjian ini gitu kan, si Inggris dan Belanda sepakat gitu bahwa jajahan Belanda akan dikembalikan kepada Belanda sebagian gitu kan. Nah, kemudian resminya yaitu pengembalian kekuasaan si Belanda itu pada 1816, resmi lah tuh. 1816 ya, resmi dibalikin tuh kekuasaannya si apa, wilayahnya si Belanda yang ada di Inggris dibalikin lagi ke Belanda gitu kan. Nah, kemudian kan itu 1816 sampai 1830 kosong tuh. Terus siapa Pak yang menguasain Pak atau yang melakukan memimpin pemerintahan Pak? Nah, jadi ada Godot van der ya. Jadi itu tuh dia yang pada saat udah balik tuh ke kolonial lagi, ke kolonial Belanda lagi. Nah, itu dia mulai memperbaiki sistem pemerintahannya. Kemudian juga ada Hendrik ya. Hendrik ini dia yang memimpin pada saat ada peperangan di Penogoro gitu ya. Jadi si Hendrik ini yang memimpin gitu. Nah, akhirnya setelah perang di Ponorogo ini selesai gitu, muncullah si Johannes van den Bosch gitu kan. Yang akhirnya dia tuh yang menyuarakan tentang sistem kultur stelsel gitu, di mana ya ini sistem tanam paksa merupakan kebijakan ekonomi kolonial yang diterapkan pemerintahan Hindia Belanda sejak 1830 atas gagasan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Kebijakan ini dilatar belakangi yaitu karena memang pada saat itu Belanda lagi kesulitan keuangan gitu kan akibat dari perang di Eropa gitu kan. Kemudian juga karena memang perang di Penogoro gitu kan. Dan juga besarnya biaya pemerintahan kolonial gitu kan. Karena memang akibat dari konflik di Eropa itu kan Napoleon Bonaparte itu nyedot banyak gitu kan. Kemudian juga perang dari di Penogoro gitu kan yang lama gitu kan, termasuk lama tuh 5 tahun dia gitu kan. Seperti itu gitu yang tujuannya untuk apa? Tujuan tanam paksa yaitu untuk menutup defisit keuangan dan meningkatkan pendapatan pemerintahan Belanda gitu ya. Nah, di sini bisa lihat dari perang di Boro, krisis keuangan, akhirnya tanam paksa gitu ya. Kita next slide. Nah, selanjutnya bagaimana sih tanam paksa ini dilaksanakan gitu ya. Jadi berdasarkan Stadblad tahun 1834 nomor 22, Stadblad itu adalah dokumen yang dibuat oleh kolonial Belanda gitu lah ya. Jadi di sini ada penduduk menyediakan maksimal 1/5 atau 20% tanahnya untuk tanaman ekspor gitu ya. Yaitu jadi emang perlu gitu misalnya punya tanah 1 hektar gitu ya, 0,2-nya buat tanaman ekspor, kemudian 0,8-nya buat kebutuhan lainnya gitu kan. Nah, tanah tersebut seharusnya dibebaskan dari pajak. Jadi ketika udah punya nih untuk tanaman ekspor gitu kan, ya udah nggak usah bayar pajak tanah lagi gitu kan, karena memang kan udah 20%-nya gitu kan, untuk kepentingan pemerintah kolonial juga gitu. Ya seharusnya mereka nggak dibebanin gitu kan. Waktu kerja tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi gitu kan. Nah, jadi ya artinya itu pekerjaan gitu kan. Pekerjaan tanam ekspor itu tidak boleh menghilangkan waktu. Waktu apa? Waktu petani untuk mengurus kebutuhan pertaniannya sendiri gitu. Jadi nggak boleh lebih banyak gitu ya dari yang kebutuhan pribadi petani ini gitu kan. Hasil tanaman wajib diserahkan kepada pemerintahan kolonial. Nah iya, jadi hasil dari tanaman wajib atau ekspor yang 20% ini yaitu diserahkan kepada kolonial. Kelebihan nilai hasil tanaman seharusnya diberikan kepada rakyat. Nah ini nih, parah juga nih gitu kan. Jadi ketika tanaman ekspor ini melebihi dari jumlah pajak gitu kan, yang ditentukan ya maka lebihnya untuk
rakyat gitu kan. Misal nih, tanaman pajaknya gitu kan, targetnya itu 100 gitu, tapi hasilnya itu kita dapat 150. Maka kan sisa 50. Nah, seharusnya ya 50 ini untuk rakyat lagi gitu kan. Nah, gitu. Selain itu juga kalau misalnya ada kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani, misal gagal panen karena banjir. Nah, itu tanggung jawab pemerintahan Belanda kolonial, bukan tanggung jawab petani, karena kan itu bukan kesalahan petani karena banjir loh. Kecuali memang petaninya males, gak disiramin. Nah, itu baru gitu kan. Penduduk yang tidak memiliki tanah diwajibkan bekerja sekitar 75 hari dalam tahun gitu. Jadi ketika ada petani yang memang atau rakyat yang memang gak punya lahan, ya mereka harus bekerja gitu kan. Nah, di sini ada alurnya pemerintahan kolonial gitu kan, yang dari atas gitu kan, membuat target produksi dan sebagainya, sistem pelaksanaan. Kemudian ada bupati dan kepala desa di bawahnya, di mana ini tuh jadi perantara gitu kan, antara pemerintahan kolonial dan juga petani gitu. Nah, kemudian Pak, kenapa sih Pak mereka mau apa atau apakah sih atau bagaimana sih, apakah ada untungnya gitu kalau misalnya bupati dan kepala desa ini ada gitu ya. Jadi bupati dan juga kepala desa ini mendapatkan imbalan dari produksi atau yang disebut sebagai kultur prosenten. Kultur prosenten ini tuh adalah persentase gitu yang didapatkan. Jadi kalau misalnya hasil tanaman yang dikumpulkan itu banyak diserahin ke pemerintah, nah si bupati dan kepala desanya dapat presentasi hasilnya itu tanpa kerja gitu loh. Cuma narikin tapi dapat kerja gitu. Nah, hal inilah yang nyebabin akhirnya ada efek negatifnya. Kenapa? Karena kan jadi mereka menekan gitu kan. Jadi penyalahgunaan kekuasaan gitu, menekan petani agar targetnya makin tinggi karena memang bupati dan kepala desa ini dapat keuntungan gitu kan. Nah, inilah yang menyebabkan hasilnya muncul tuh kayak penyimpangan gitu kan. Kemudian ada petani menyediakan tanah dan tenaga. Nah, itu tadi petani tanahnya dari petani, habis itu tenaga buat nanam dan ngurus 20%-nya gitu kan, tenaga juga kalau misalnya emang ada petani lain yang nggak punya lahan gitu kan, atau orang yang nggak punya lahan. Kemudian kopi, tebu, nila, teh, dan tembakau gitu kan. Jadi ini tanaman yang laku di pasar internasional lah ya, pasar global gitu. Nah, di sini saya lihat ada kopi nih yang paling kiri, kemudian sebelah kopi ada tebu, sebelah tebu yang kayak bunga ada nila, kemudian ada teh dan juga ada tembakau yang paling pojok kanan gitu ya, anak-anak semua. Nah, semua itu yaitu dijual ke pasar Eropa gitu ya, anak-anak semua. Kita lanjut. Nah, di sini ada ketentuan resmi berbeda dengan pelaksanaan gitu ya. Ketentuan resminya berdasarkan persetujuan. Kenyataannya apa? Yaitu penduduk sering dipaksa gitu kan. Jadi ya nggak berdasarkan persetujuan tapi dipaksa gitu. Tanah maksimal 20% gitu kan. Yang kenyataannya di lapangan apa? Di sejumlah tempat juga melebihi gitu kan, karena memang target dari atas gitu ya tinggi gitu ya. Jadi ya melebihi ketentuan gitu. Kemudian tanah bebas pajak. Pajak masih dapat dipungut. Nah, ini parah ini ya. Kan seharusnya kan gini ya, apa? Eh kan dia udah nyiapin ya buat tanah khusus ekspor gitu kan, 20%. Seharusnya tanah mereka udah bebas pajak, tapi kenyataannya masih aja dipungut. Jadi kan ini jatuhnya ganda gitu kan. Bayar 2 kali gitu kan. Kayak mereka udah nyediain tanaman wajib yang harusnya dibebaskan dari pajak tanah, ya malah jadi ada kewajiban lagi yang lain. Ganda jadinya. Waktu kerja dibatasi, ketentuan resmi. Kenyataan di lapangan, pekerjaan lebih lama dan berat. Nah, itu parah juga ini, karena memang kan targetnya terlalu besar gitu kan. Targetnya. Jadi ya mereka untuk memenuhi target itu ya jadi lebih mau nggak mau gitu kan. Yang akhirnya buat untuk tanaman pangan mereka, untuk makan mereka ya jadi nggak ada waktu gitu kan. Waktunya jadi lebih banyak terbuang untuk permintaan wajib dari kolonial, tanaman wajib kolonial gitu kan. Kemudian gagal panen ditanggung pemerintah.
kerugian sering dibebankan kepada rakyat. Nah ini ketika panennya gagal karena banjir, bukan kelalaian dari petani, yaitu seharusnya pemerintah yang tanggung. Tapi kenyataannya sering dibebankan kepada petani gitu kan. Kemudian kelebihan hasil diberikan kepada rakyat, tidak selalu diterima rakyat. Nah itu lagi gitu kan. Yang awalnya memang harusnya kelebihan tersebut buat rakyat, tapi diambil lagi oleh pemerintahan kolonial karena memang hal itu menguntungkan gitu kan. Jadi ya itu diambil lagi gitu. Pak, terus kenapa sih Pak bisa jadi penyimpangan gitu? Ya itu tadi yang Bapak jelasin. Karena memang target produksi pemerintahan kolonial itu tinggi gitu kan. Kemudian pengawasannya juga lemah. Dan ada peran pejabat lokal. Ada peran dari bupati atau pejabat lokal. Dan yang paling penting adalah ada sistem kultur prosentan. Yang dimana ini tuh imbal hasil gitu kan. Nah ini ya yang mendorong akhirnya ya para bupati dan pejabat lokal itu ingin agar petani ayo produksi yang banyak biar saya dapat untung juga. Aduh nggak beres itu ya, jangan ditiru ya anak-anak. Oke kita lanjut. Kemudian siapa yang diuntungkan dan dirugikan gitu kan. Keuntungan bagi negara, kas negara dan utang Belanda terbantu gitu kan. Lah itu tadi karena kan memang awalnya ya untuk menutupi krisis gitu kan, mencari pemasukan lain gitu ya, akhirnya terbantu gitu. Rakyat Indonesia, tanah dan tenaga lebih banyak digunakan untuk tanaman ekspor. Nah ini parah ini ya. Padahal tadi udah ada persentasenya, tapi karena memang target produksi kolonial yang sangat tinggi, ya akhirnya mereka petani tanah dan tenaganya malah buat tanaman ekspor gitu kan. Keuntungan bagi Belanda sekitar 830 juta, sekitar 832 juta florin dikirim ke Belanda pada 1831 sampai 1877. Nah, florin itu golden ya, golden. Jadi florin itu mata uang Belanda. Kalau misalnya penyebutannya kayak di internasional atau Eropa, tapi ketika di Belanda atau bahasa Belanda itu golden nyebutnya. Jadi sama aja gitu kan. Florin sama golden itu gitu. Iyalah untung, gimana nggak untung gitu orang petani rakyatnya ya pada menderita gitu kan, istilahnya gitulah. Rakyat Indonesia produksi tanaman pangan terganggu. Nah itu tadi gitu kan. Karena memang terlalu fokus gitu, rakyat tertekan gitu. Karena memang produksi yang diminta untuk tanaman ekspor tuh selalu tinggi gitu kan, terlalu tinggi yang akhirnya produksi tanaman pangan untuk para petani ya terganggu gitu kan, waktunya juga terganggu gitu. Kemudian keuntungan bagi Belanda lagi, surplus kolonial dikenal sebagai batik slot. Ya itu karena memang pasti untung lah, lihat aja di sini ada 832 juta loh. Yang rakyat Indonesia muncul kemiskinan dan kelaparan, penyakit dan perpindahan penduduk gitu kan. Ini dampaknya parah nih, kayak contohnya juga ada di Cirebon gitu kan pada sekitar awal abad ke-19-an gitu itu. Karena memang tanam paksa itu terlalu uh, parah gitu ya. Jadi ya muncul tuh seperti di Cirebon, Demak gitu kan. Nah, kemudian terbitlah Max Havelaar karya Multatuli atau ini tuh Edward Dawes Dekker ya anak-anak pada 1860 memperkuat kritik terhadap tanam paksa dan sekitar 1870 digantikan oleh politik ekonomi liberal gitu ya. Ya jadi itu ya Max Havelaar itu isinya itu tentang bagaimana sih penderitaan dari masyarakat pribumi gitu ya akibat praktik kolonial yang tidak adil gitu. Ya akhirnya ini tuh membuat gitu mendorong munculnya kesadaran bahwa sistem kolonial itu perlu diperbaiki gitu kan, yang akhirnya digeser lah tuh 1870 digantikan oleh politik ekonomi liberal atau pintu terbuka gitu. Kita next slide ya. Nah di sini ada politik ekonomi liberal atau pintu terbuka gitu ya anak-anak semua. VOC monopoli dagang, kemudian multi dagang masa transisi Inggris, tanam paksa eksploitasi negara gitu kan, kemudian ke liberalisme 1870 atau pintu terbuka gitu ya. Jadi mengapa sih pada akhirnya tanam paksa itu
mulai ditinggalkan gitu kan. Karena memang ya itu muncul kritik tajam terhadap kekejaman tanam paksa latar belakangnya nih. Salah satunya ya tadi munculnya karya terkenal seperti Max Havelaar gitu ya, yang memang mengkritik praktik kolonial, penyalahgunaan pelaksanaan tanam paksa. Kemudian kemenangan Partai Liberal di Parlemen Belanda gitu kan. Nah ini juga berpengaruh gitu karena mereka berpendapat gitu kan kalau misalnya pemerintah itu tidak seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang mengelola atau menguasai ekonomi kolonial, tetapi mereka juga ingin loh kayak memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk menanamkan modal dan menjalankan usaha di Hindia Belanda gitu kan. Kemudian juga ada revolusi industri, kebutuhan bahan baku meningkat. Nah itu tadi gitu kan. Jadi pada sekitar abad 18-19 itu kan terjadi yang namanya revolusi industri gitu kan. Manusia digantikan oleh mesin, banyak pabrik-pabrik di Eropa gitu kan. Pusatnya itu ada di Inggris gitu kan. Yang dimana ya pabrik-pabrik itu kan dalam memproduksi perlu namanya bahan baku. Habis itu perlu pasar baru gitu kan. Nah karena itulah penguasa swasta Belanda itu melihat kayak Indonesia bisa loh jadi tempat potensial gitu kan untuk mengelola atau menghasilkan bahan mentah tersebut gitu kan. Nah kemudian desakan pengusaha swasta untuk berinvestasi gitu kan. Nah ini gitu kan ada desakan gitu. Sebenarnya pengusaha swasta siapa sih? Pengusaha swasta itu adalah orang atau perusahaan yang punya modal sendiri, bukan uang pemerintah gitu kan. Punya modal pribadi, bukan uang pemerintah gitu kan. Ya mereka mendesak. Mengapa akhirnya mereka mendesak gitu kan? Karena pada masa itu gitu kan, pada saat itu sistem tanam paksa itu ya sebagian besar kegiatannya yaitu dikendalikan oleh pemerintah gitu kan. Penguasa swasta tidak memiliki kesempatan yang luas untuk membuka perkebunan sendiri gitu kan. Nah karena itu mereka mendesak untuk apa? Untuk mengurangi peran pemerintah dalam ekonomi kolonial, kemudian juga membuka kesempatan bagi perusahaan swasta gitu kan. Seperti itu gitu kan. Nah, di sini ada kebijakan utamanya pada 1870 gitu. Apa aja? Yang pertama ada mengatur kepemilikan tanah dan izin sewa bagi pihak swasta asing selama 75 tahun atau agraris wet UU agraria gitu. Yang dimana ya ini tujuannya untuk mendukung masuknya modal swasta gitu. Dimana ada jaminan 75 tahun dapat disewa. Bayangin 75 tahun tuh lama loh anak-anak semua. Itu kan ya tujuannya untuk apa? Agar investor tertarik gitu kan. Agar maulah nanam modal gitu di Hindia Belanda gitu kan. Kemudian ada penghapusan monopoli pemerintahan atas produksi gula secara bertahap atau Suikerwet UU gula gitu ya. Jadi ya ini, jadi UU ini ya mengatur agar peran pemerintah dalam produksi gula itu dikurangi gitu lah, agar juga memberikan peluang gitu kepada perusahaan swasta gitu untuk ikut langsung dalam produksi gula gitu ya. Nah pada akhirnya siapa aja sih yang masuk gitu kan? Siapa yang mau gitu kan nanamkan modal atau maulah perusahaan swasta siapa aja, yaitu pengusaha dari perusahaan Belanda itu sendiri gitu ya. Kayak misalnya contohnya ada juga, tapi selain dari pengusaha Belanda juga ada lagi dari Eropa gitu. Nah contohnya itu ada di perkebunan gula di Jawa gitu kan. Kemudian perkebunan tembakau di Sumatera Timur juga ada gitu kan. Nah itu tadi gitu kan. Mengapa akhirnya mereka tertarik gitu untuk masuk gitu kan? Ya karena memang itu tadi 75 tahun coy. Jadi kayak beneran jaminan tuh hak sewa tanahnya tuh jangka panjang gitu ya. Akhirnya mereka berminat gitu kan. Gitu. Jadi memang itu ya. Kemudian dapat untung apa sih kolonial itu? Ya untunglah ketika mereka akhirnya sudah melakukan perkebunan gitu kan, dapat hasil ekspor, kemudian diekspor. Nah, hasil keuntungannya ya dapat juga si kolonial ini selain dari perusahaan swasta ini gitu kan. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada dampaknya ya anak-anak semua. Dampak positif perkebunan besar berkembang pesat gitu, kayak
teh, kopi, tebu gitu kan. Ya itu tadi gitu kan, karena memang karena ada perusahaan swasta masuk ya berkembang pesat lah. Kemudian pembangunan infrastruktur jalan, raya, rel, kereta api dan irigasi. Lah itu untuk memperlancar dari eh, proses apa dari perusahaan swasta yang masuk gitu kan. Habis itu kan melakukan perkebunan, perdagangan gitu yang akhirnya ya perlulah jalan, raya, rel, kereta dan irigasi gitu. Kemudian volume ekspor komoditas Hindia Belanda meningkat. Ya gitu, karena memang perusahaan swasta masuk gitu kan. Ya akhirnya volume ekspornya juga meningkat gitu kan. Kayak misalnya kopi, gula, teh itu meningkat juga gitu. Masuknya modal asing dan teknologi pertanian modern. Ya itu tadi gitu kan. Kan perusahaan swasta juga dia masuk kan bawa modal gitu kan, dan juga dia juga bawa mesin gitu kan, teknologi, dan juga bisa dikatakan juga bisa bawa skill pertanian modern gitu kan. Nah, dampak negatifnya apa nih? Eksploitasi buruh perkebunan. Nah, ini. Jadi ya eksploitasi terjadi nih. Upahnya rendah, hukuman berat kalau misalnya emang tidak mencapai target buat buruh gitu kan. Kemudian tanah rakyat banyak beralih fungsi menjadi milik perusahaan. Ketika banyak tuh perusahaan swasta yang masuk gitu kan, butuh tanah jadi banyak. Nah ini akhirnya tanah rakyat beralih fungsi nih menjadi milik perusahaan gitu kan. Jadi rakyat gak bisa nih ngolah tanahnya sendiri gitu kan. Kesejahteraan rakyat pribumi tidak meningkat signifikan. Kali ini ya bisa dipastikan gitu, karena di bawahnya keuntungan ekonomi mengalir deras ke negeri Belanda. Nah itu dari keuntungan banyak ke perusahaan swasta masuk gitu kan. Nah tapi keuntungan yang dihasilkan dari ekspor perusahaan swasta itu kan ke kolonial lagi, dan kolonial ini yaitu mengalir ke negeri Belanda tersebut. Jadi ya rakyat pribumi ya dapat penderitaan gitu loh. Jadi ya keuntungan untuk kolonial Belanda gitu kan. Oke, mungkin sampai sini ya untuk materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa komen saja ya di komen gitu. Nah, selanjutnya akan ada kuis ya. Untuk kuisnya ini nanti Bapak akan menggunakan Quizizz gitu. Dan akan Bapak mulai gitu ya, itu dari jam 12 sampai jam 1 sesuai dengan kesepakatan yang sudah Bapak tanyakan juga kepada Anin gitu kan, dan Anin juga sudah tanyakan juga kepada anak-anak lain ya gitu. Mungkin sekian pada hari ini. Terima kasih buat anak-anak semua yang sudah mendengarkan, menyimak dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.